Nah ini yang tentunya menjadi dilema nih sekarang bagi Oli Romani. Dan saya pikir kita juga harus menghormati keputusan dia untuk menunggu dulu mungkin. Ya ini kan mungkin, saya mengatakan mungkin. Karena seandainya dia memang sudah fix ingin membela timnas Indonesia, ya seharusnya sudah bisa bilang iya aja langsung. Atau mungkin juga ada silent operation yang dari PSSI ya. Sekarang nih mulai nih dikumpulkan dokumennya. Dan Zylstra ini kalau dipilih juga saya pikir menguntungkan juga bagi timnas Indonesia. Karena dia juga nanti bisa bermain bagi timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk lolos ke Piala Dunia U20. Siap untuk menjalani naturalisasi pemain, dua pemain Eropa Oli Romani dan Mauro Zylstra dikabarkan masuk list. Jadi ada dua nama, seperti yang saya perkirakan, bahwa kalau bicara di lini depan, kalau bukan Ole, maka Mauro Zylstra adalah orang yang paling tepat. Dan salah satu di antaranya pasti akan ambil. Mudah-mudahan dua-dua akan ikut. Ini jauh lebih enak, lebih top buat kita. Tapi salah satu harus ada. Entah itu Ole, entah itu Mauro Zylstra. Dan kabar terakhir kan seperti Yusa bilang, itu dia sudah berharap sekali untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Ya. Saat ini PSSI sedang mempersiapkan langkah besar dengan menambahkan pemain diaspora ke dalam skuad timnas Indonesia. Setelah Maarten Paes, ada kabar bahwa akan ada pemain diaspora lainnya yang tengah menjalani proses naturalisasi. Informasi ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Mahendra Sinulinga, yang mengisyaratkan bahwa pemain tersebut mungkin akan tiba di Indonesia pada awal September tahun 2024. Arya Mahendra Sinulinga dalam unggahan video terbaru yang tayang di kanal YouTube-nya menjelaskan bahwa proses naturalisasi sedang berjalan. Ada sih pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau koar-koar. Pokoknya ada, sekarang lagi proses, ucap Arya, memberikan sedikit gambaran tanpa mengungkapkan identitas pemain tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran proses dan menghindari ekspektasi yang berlebihan sebelum semuanya selesai. Banyak penggemar sepak bola atau netizen memberikan pendapatnya bahwa pemain tersebut adalah Oli Romani dan Mauro Zylstra. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Oli Romani, penyerang FC Utrecht yang bermain di Eredivisie, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Spekulasi mengenai kedekatannya dengan timnas Indonesia semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat mengikuti akun Instagram sang pemain. Romani, yang masih berusia 24 tahun, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan yang lalu, mengisyaratkan ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, nama lain yang turut muncul dalam daftar potensi pemain naturalisasi adalah Mauro Zylstra. Mauro secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa ia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai langkah awal proses naturalisasinya. Namun, masih belum ada kepastian kapan pemain-pemain Belanda ini akan resmi bergabung dengan timnas Indonesia atau kapan mereka akan tiba di Indonesia. Arya Mahendra juga mengakui bahwa mendatangkan pemain diaspora, terutama yang memiliki kualitas tinggi atau grade A, bukanlah tugas yang mudah bagi PSSI. Menurutnya, pemain-pemain dengan kualitas seperti ini seringkali dihadapkan pada dilema besar dalam karir internasional mereka. Biasanya pemain grade A ini merasa mereka masih punya peluang untuk dipanggil oleh timnas yang ada di Eropa. Misalnya, kalau kita ambil dari Belanda, ia dipanggil oleh timnas Belanda, jelas Arya. Situasi ini membuat pemain-pemain tersebut harus membuat keputusan besar antara bermain untuk Indonesia atau tetap berharap pada panggilan dari tim nasional negara asal mereka yang berkompetisi di level yang lebih tinggi. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan. Jika ambil timnas Indonesia, mereka akan melepaskan timnas yang kelas atas. Pemain-pemain grade A ini berpikir soal capaiannya. Ia akan berpikir apakah memiliki kesempatan. Ini yang akan jadi pilihan mereka, tambah Arya. Meski begitu, upaya PSSI dalam mencari dan merekrut pemain diaspora yang memiliki keturunan Indonesia ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia.
Dengan masuknya pemain-pemain baru yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap performa Garuda di level internasional, termasuk di turnamen-turnamen besar yang akan datang. Bagi PSSI, proses naturalisasi pemain diaspora adalah investasi masa depan yang membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian. PSSI tampaknya sangat berhati-hati dalam menangani setiap langkahnya, memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung benar-benar berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Sebelumnya Mauro Zelstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Mauro Zelstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zelstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zelstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zelstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro. Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro Zelstra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, jelas Yusa. Nama Mauro Zelstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zelstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zelstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zelstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Mauro Zelstra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zelstra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your